Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Widianto akan melakukan penyuluhan tentang cara mencegah dan mengobati cacing untuk mencegah stunting. Apa itu stunting? Sebelumnya kita harus kenal dulu tentang stunting agar mengerti apa itu stunting, terus agar tidak salah paham. Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak. Penyebabnya adalah kurangnya asupan gizi. Terus ciri-cirinya adalah tinggi anak itu lebih rendah dibanding dengan anak seusianya. Jadi stunting itu tidak hanya pada perkembangannya saja, yang meliputi tentang tinggi dan berat badan daripada anak, tetapi juga stunting akan berhubungan dengan kemampuan kayak tentang kecerdasannya, terus tentang daya tahan tubuhnya juga. Karena apa? Karena asupan gizinya berkurang gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah memberikan gizi yang semaksimal mungkin, sudah dikasih sayur, buah, protein, tetapi anak juga bisa berpotensi mengalami stunting karena bisa jadi anak tersebut terkena cacing ya. Terus apa hubungannya cacingan dengan stunting? Jadi cacingan adalah karena asupan gizi itu diserap oleh cacing sehingga anak bisa mengalami stunting. Jadi biasanya orang tua sudah memberikan apa yang terbaik, karena sudah diberikan sayuran, sudah diberikan buah, sudah diberikan makanan yang tinggi protein, sudah diberi daging, sudah diberi telur. Kadang kok masih tetap stunting atau berat badannya kurang atau karena tingginya nggak bisa naik, itu berpotensi terkena cacing juga gitu. Terus apa itu yang namanya cacingan? Cacingan adalah kondisi yang diakibatkan karena cacing yang menyerang tubuh manusia. Biasanya cacing ini adalah di saluran pencernaan. Ada 3 macam cacing yang biasanya menyerang manusia. Yang pertama ada cacing tambang, ada cacing gelang, ada cacing kremi. Terus penyebab daripada cacingan, yang pertama kebiasaan buruk seperti makan tanpa cuci tangan sebelumnya. Memang tangan tuh kadang terlihat bersih gitu ya, tetapi belum tentu bebas dari yang namanya larva dari cacing. Terus sering main tanah, itu juga anak-anak yang sering main tanah itu juga berpotensi lebih besar terkena infeksi cacing. Terus makanan yang tercemar larva cacing tanpa kita sadari, makanan yang kita makan tercemar dengan larva cacing. Terus tanah mengandung larva cacing dan tidak menggunakan sendal. Kadang anak-anak yang bermain di tanah kan kadang lupa nggak pakai sendal, itu berpotensi juga mengalami cacingan. Terus gejala-gejalanya, kita juga harus tahu apa sih gejala-gejala dari anak itu terkena cacingan agar kita sesegera mungkin mengobatinya, mengatasinya agar tidak terjadi stunting. Yang pertama biasanya perutnya buncit gitu ya, badannya kurus tapi perutnya buncit gitu ya. Terus badannya kurus, rambutnya seperti rambut jagung, jadi warnanya kayak kuning, nggak hitam, terus nggak lebat gitu ya. Terus lemes dan cepat lelah, mukanya pucat, sering sakit perut, terus diare berulang dan kembung. Agar tidak terkena cacing, ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini cara mencegahnya. Terus yang pertama bisa rajin mencuci tangan, kayak sebelum makan, sudah makan itu harus selalu mencuci tangan. Terus memakai sendal ketika bermain gitu ya, menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga tentang lantai. Lantai itu kan anak-anak kan juga sering nih main di lantai. Itu juga lantainya jangan lupa selalu dibersihkan, disapu, dipel agar larva-larva cacing atau telur-telur cacing itu tidak berada di
lantai dan anak-anak aman gitu. Dan untuk mencegahnya lagi juga bisa dengan meminum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Dan jangan lupa untuk selalu memotong kuku jika kukunya panjang, karena bisa jadi telur-telur cacing itu ada di sela-sela kuku dan tanpa sadar tidak bisa bisa bersih. Kalau hanya untuk mencuci tangan saja itu karena kurang bisa menjangkau setelah itu, jadi harus dipotong. Terus pengobatannya itu kalau yang biasa beredar di apotek itu ada Convermax, ada Combantrin gitu kan. Kayak Convermax, Combantrin itu jangan lupa juga ditanyakan tentang dosisnya kepada apoteker untuk menyesuaikan dengan kondisi ya, dengan berat badan dan usia dari anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa melalui chat WA.